Selamat pagi semuanya, saya Sandia Erlangga. Saya akan menceritakan tentang pengalaman hidup saya dalam mencari pekerjaan yang hubungannya dengan buta warna parsial. Saya terlahir 31 tahun yang lalu, di mana saya dilahirkan di kota Jogja dan dibesarkan di kota Sukabumi. Saya masih ingat 20 tahun yang lalu itu saya ada pameran, saya mendatangi pameran tersebut untuk melihat di salah satu stand, yaitu stand kesehatan. Pada saat itu saya iseng-iseng aja bersama teman-teman mencoba gitu. Namun hal yang membuat saya kaget adalah pada saat saya itu dites tentang huruf isyara. Di sana saya didiagnosa bahwa saya buta warna parsial. Betapa hancurnya waktu itu dijudge oleh si petugas kesehatannya itu bahwasanya bilang, oh, kamu nggak bisa nih jadi dokter atau mendapatkan pekerjaan yang layak gitu, karena memang disadari juga setiap tes kesehatan dalam perusahaan itu ya harus mengutamakan atau setidaknya melihat apakah seorang itu buta warna parsial atau tidak gitu. Hal itu berlanjut kepada saya SMP dan SMA untuk memutuskan masuk ke sekolah kedinasan, yaitu Politeknik Keuangan Negara STAN, di mana memang pada zaman saya itu tidak ada tes kesehatan yang ada hanya tes tertulis saja. Apa daya 2 tahun mencoba juga ternyata gagal. Akhirnya saya masuk ke Universitas Negeri, yaitu di Semarang. Saya mengambil jurusan hukum karena melihat juga bahwasanya itu bisa gitu untuk dimasuki oleh seorang buta warna parsial. Namun kekhawatiran itu kembali pada saat saya lulus gitu. Saya merasa bahwa jurusan hukum itu tidak membutuhkan kemampuan untuk membaca warna gitu. Namun dalam perusahaan-perusahaan yang saya daftar atau BUMN yang saya daftar itu selalu saja gagal gitu maksudnya. Saya juga dalam hal ini juga merasa sedih gitu, padahal bahwasannya huruf isyara itu bukan dimaksudkan untuk menggagalkan seseorang dalam pekerjaan, tapi untuk menempatkan seseorang di tempat yang tepat gitu. Hal tersebut juga akhirnya membuat saya depresi dan sedih, bahwasanya saya berpikir bahwa mengapa hidup ini sekejam ini gitu, kenapa kita harus, saya tuh ibaratnya saya sudah berusaha sebaik mungkin juga tapi ternyata tidak bisa juga gitu karena terhalang di tes buta warna itu gitu. Akhirnya saya menyesal, saya sedih, tidak ada yang bisa lagi saya lakukan. Akhirnya saya berusaha saja gitu dengan mencari pekerjaan-pekerjaan di ibu kota gitu, di ibu kota yang tidak memerlukan tes kesehatan yang begitu ketat gitu. Namun pada saat itu juga saya merasa bahwa sebenarnya kemampuan saya tuh bisa gitu, tapi mengapa harus terhalang di satu tes itu gitu. Ternyata dalam mencari pekerjaan memang jodoh-jodohan itu. Akhirnya setelah gagal berkali-kali saya bisa masuk juga di tes pegawai negeri sipil gitu. Saya merasa saya sudah gagal 4 kali di tes pegawai negeri sipil dan 20 kali di BUMN dan ratusan kali di swasta. Akhirnya saya diterima di pekerjaan. Memang hidup ini sangat unik sekali. Pada saat saya masuk mencari pekerjaan, saya ada bagian di mana saya itu masuk ke komunitas-komunitas pencari kerja. Dan pas saya masuk komunitas pencari kerja itu, saya bertemu dengan istri saya yang alhamdulillahnya memang dalam kehidupan ini memang segala sesuatu itu ditempatkan pada tempatnya gitu. Akhirnya saya nyaman dengan pekerjaan saya sekarang, saya juga bertemu dengan istri saya, dan saya juga sangat-sangat menyukai sangat-sangat menyukai dengan tempat kerja saya sekarang. Alhamdulillah dengan cerita buta warna itu juga saya juga bisa masuk ke beasiswa dari Kementerian Keuangan di LPDP gitu, karena saya memberikan kontribusi yang konkret yang jika saya masuk ke LPDP saya akan menyebarkan bahwasanya seorang buta warna parsial juga bisa berjuang dan mencari kerja. Itu saya sebarkan di YouTube juga dan saya akan sebarkan juga di cerita ini. Sekian cerita kehidupan saya dalam mencari pekerjaan dan struggle-nya dalam buta warna parsial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.